yang banyak. Allah Ta'ala tahu. Makanya kasih takaran sama Allah. Ini tak penyebab rezeki bakal apa? Itu bakal dia melampaui batas. Bakal dia lupa diri. Makanya dikasih rezeki sebatas cukup. Allah Ta'ala yang tahu kadar takarannya kita masing-masing. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, walakin yarzuquhum minar rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi salahuhum. Allah Ta'ala memberikan rizki kepada mereka itu sesuai dengan kadar kebaikan mereka. Wa huwa a'lamu bidzalik, dan Allah Ta'ala yang lebih tahu tentang hal itu. Fayughni man yastahiqul ghina wa yufqiru man yastahiqul faqra. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan kaya siapa yang pantas kaya, dan Allah menjadikan miskin siapa yang lebih pantas untuk miskin. Yang tahu siapa? Halo? Allah Ta'ala yang tahu. Jangan kasih rezeki banyak malah jadi kayak Korun. Kepengen jadi kayak Korun. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu. Jadi Allah Ta'ala yang tahu kadar takaran kita. Jangan pernah nganggap rezeki kita itu seret, mampet, tidak ada. Tidak ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum la yamuta, sesungguhnya setiap kalian tidak akan mati hatta yastakmila rizqan huwalah, sampai telah sempurna jatah rizki itu dia beroleh. Apa kata Rasulullah? Fala tastabdi'u ar-rizq, maka jangan pernah menganggap rizki kalian itu lambat seret. Ittaqullah ayyuhan nas, bertakwalah kalian wahai manusia. Wa ajmilu fit talab, carilah rizki dengan cara yang terbaik. Khudhu ma halla wa da'u ma harum, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kalau kita sudah paham ini, ikhwati billah, kita sudah paham ini, apa buahnya? Kita tidak akan stres insya Allah dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak akan stres. Diuji ekonomi tidak akan kita gulung koming. Kemudian kita frustasi, demo sama Allah. Kemudian salat sugih-sugih. Lah saya ngomong salat marahi sugih sapa? Nah, kalau setiap orang yang salat sugih masjid mesti kebak, betul? Tidak ada, coba cari dalil. Salatlah kamu akan kaya. Tidak ada. Bukan berarti sholat tidak bisa jadikan kita kaya. Tapi kita harus tahu kekayaan itu bukan materi. Paham ya? Apa kata Rasulullah? Hadis qudsi jelas. Tafarragh li ibadati, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tafarragh li ibadati. Luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Amlak sadraka ghina. Itu hadis qudsi. Kalau kamu mau meluangkan waktu ibadah kepadaku, aku akan jadikan dadamu itu penuh dengan kekayaan. Kekayaan itu kekayaan hati. Orang kalau tidak punya ghina nafas, kekayaan hati, kekayaan jiwa, ya akhirnya itu. Yang kita lihat dulu, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, online terus.
dodol terus. Kapan lerenmu? Kapan ngajimu? Salah jendela, ya sudah mungkin mesti pakai ruko apa jualan lagi. Wes leren, penting ngurusi anak. Kita lihat manusia-manusia koyak dunia, ada endingnya. Tidak ada endingnya. Dan nuruti dikasih semua kekuatan, insya Allah tidak tidur terus. Online terus. Potret manusia hari ini. Potret manusia hari ini. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Akhirnya ya kalau dia mengutamakan itu akhirnya kewajiban dia kepada Allah yang bakal keter. Dia akan menduakan Allah atau menigakan atau mengempatkan. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian renungan apa lagi ikhwati fillah yang bisa kita ambil? Ya, seperti yang tadi telah saya singgung. Keresahan yang ada di tengah masyarakat, kebingungan. Mungkin sampai ada sebagian dari kita yang mikir sesuk mangan opo, sesuk usaha opo meneh. Ketahuilah keresahan itu, ketertutupan pikiran. Ini balik lagi ujian dalam kehidupan. Kalau kita tahu itu ujian, maka jangan melihat ujiannya, tapi lihat hikmah di balik ujiannya. Apa hikmahnya? Banyak. Kecintaan Allah. Apa hikmahnya? Meninggikan derajat di sisinya. Apa hikmahnya? Ngresihi dosa. Itu kan ngresihi dosa. Jelas ngresihi dosa ini paling kita butuhkan untuk merefresh diri kita. Karena diri kita ini dosanya oke. Dosanya oke. Jadi kan kita ini susah mikir, stres, ini bagian dari kafarah. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syauqati yusaquha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim, apakah itu berupa nasab. Nasab itu rasa lelah. Wala wasab. Wasab itu artinya adalah rasa sakit. Wala hammin. Hammin itu bingung, stres. Itu. Wala huznin, dan kesedihan. Itu. Wala adza, dan gangguan, kezaliman. Wala ghammin. Ghammin itu ketertutupan pikiran, stres tadi. Kalau ham itu kebingungan, kalau gham itu stres. Rasa mikir aku. Orang kalau ngomong rasa mikir itu berarti rajulun maghmum. Seorang yang sudah stres. Rasa mikir, itu namanya maghmum. Itu. Ini. Apa kata Rasul? Hatta syauka, sampai pun duri yang menusuk dirinya, kecuali itu adalah di antara sebab yang dengan itu Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian renungannya apa lagi ikhwati fillah? Renungannya adalah kalau ini bagian dari ujian, cobaan, bencana, bala,
kita jangan lupa bahwasanya cobaan dan bencana itu akibat dari dosa. Jangan terus dosanya dosa pemimpin. Dosanya Pak Prabowo. Dosa-dosa Pak Prabowo nguliti pemimpin. Gitu. Masalah MBG, masalah. Nek ngomong dosa, jangan lihat orang lain. Jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas. Lihat diri sendiri. Lihat diri sendiri. Oke, taruhlah. Pemimpinnya zalim. Pemimpinnya jelek. Pemimpinnya mikirin diri mereka sendiri. Oke lah. Jangan lupa tapi pemimpin itu cerminan apa Pak Bu? Halo. Pemilihnya alias apa Pak? Alias nopo pemilihnya tuh alias nopo? Hah? Rakyat, betul Bu. Pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau pemimpinnya jelek, berarti rakyatnya ya jelek. Ya, iya. Mungkin atau tidak? Kawanan anjing, serigala, kemudian mengangkat seekor domba menjadi pemimpin. Mungkin anjing pemimpinnya. Kawanan domba ya domba pemimpinnya. Paham ya? Makanya ada sebuah riwayat, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian akan dikuasakan pemimpin seperti kalian. Pemimpin seperti kalian. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ala ba'din bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas orang-orang yang zalim yang lain. Ya karena kezaliman mereka sendiri, paham? Halo, paham Pak Bu? Paham ya? Pemimpin cerminan rakyat. Maka kalau kita kepingin pemimpin baik, yang didandani apanya Pak Bu? Halo. Berarti kalau kita kepengen pemimpinnya bagus, yang didandani dulu apanya Pak Bu? Rakyatnya, dandani rakyatnya. Dan rakyatnya dijai salah. Ya sehange. Ramadan rada poso. Zakat mbuh ra weruh. Cak pengajian masih angel. Mohon maaf, ini fakta kan? Ini kan fakta di tengah masyarakat kita. Kepemimpinan yang baik, yang adil, itu dari rakyat yang baik dan adil dulu. Kalau rakyatnya zalim, rakyatnya tukang korupsi, pemimpinnya juga bakalan zalim, tidak kurang zalim, dan tidak kurang korupsi rakyatnya. Ingin dalil, tak bawakan dalil. Ada dalilnya, alhamdulillah. Agama kita komplit. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menjelaskan dalam hadis yang panjang. Riwayat Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih. Di antaranya kata Rasulullah, dia menjelaskan ada 5 perkara. Kalau itu tersebar di tengah masyarakat, wahai kalian orang-orang muhajirin dan ansar, maka akan ditimpakan kepada kalian 5 akibat kerusakan di tengah-tengah kalian. Saya tidak bacakan semua, saya bacakan salah satunya saja. Kata Rasulullah, walam yanqusul mikyala
wal mizana illa ukhidhu bisinina wa syiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah mereka manusia mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan dihukum dengan as-sinin, dengan paceklik, dengan kelangkaan makanan, dengan harga-harga bahan sembako yang mahal, wasiddatil mu'unah, dan susah nyari hasil, siddatil mu'unah, angel nyari duit, itu siddatil mu'unah, wa jawri sultan alaihim, dan pemimpin-pemimpin yang zalim atas mereka. Sebabnya apa tadi Pak Bu? Jangan kalau tadi dengarkan hadis ini, tidaklah mereka apa? Mengurangi apa tadi? Takaran dan timbangan. Apa hukumannya? Paceklik, apalagi angel golek duit, apalagi pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Akibat apa Pak Bu? Saya ulangi lagi. Halo. Rakyatnya yang apa Pak? Zalim. 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 Saya ini belum lama ya. Belum lama. Ini sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Saya beli di pasar gede. Pasar gede. Saya punya kakak saya itu di luar kota, di Bali. Kakak saya di Bali. Di sana tuh enggak ada cecek. Tahu cecek ini? Cecek, sambal goreng cecek. Kita orang Solo kan ya. Sambal goreng abang pakai cecek, tumpang cecek. Rambak cecek itu loh. Bukan rambak kulit sapi, bukan ya. Rambak cecek. Buat dimasak. Nggak ada di sana, nggak ada. Kalau kulit sapi diurus-urus ada. Itu pun juga takut membeli di sana. Kakak saya nyuruh saya belikan. Suruh belikan yang enak. Yang enak itu cecek ya cecek kebu. Betul Bu ya. Cecek yang enak cecek kebu. Nah, nyari cecek kebu ya rotok angel. Nyarilah saya ke pasar gede. Pasar gede katanya orang tahu sari itu. Pasar gede lah saya. Pasar gede saya beli cecek setengah kilo. Kan banyak itu cecek kok setengah kilo. Tapi ya wes biar banyak biar bisa dijangka panjang. Beli setengah kilo enggak bisa satu plastik enggak bisa. Akhirnya jadi dua plastik. Setengah kilo. Begitu saya husnudzon. Saudara mau tak kirim aja. Tak kirim sampai ada barang-barang yang lain saya kirim. Sampailah di sana. Begitu sampai di sana, kakak saya tanya, kamu beli cecek berapa? Maksudnya berapa? Timbangannya. Setengah kilo, jadikan 2 yang beli saya. Jadi itu setengah kilo betul, jadi 2 iya. Ternyata ditimbang sama kakak saya, tidak ada setengah kilo. Masing-masing cuma 2 on. Nah, sing sakon yang ngedir. Apa ya hilang selama perjalanan menyusut. Masuk diakal deh. Lalu saya ngirim itu pakai bis. Kalau ngirim sekarang masuk bagasi bis, besok pagi langsung diambil. Kurang saon, kakak saya parah nono. Saya suruh marahi, suruh negur yang jual. Iya, saya tidak bisa.
Barang tidak ada kok. Kalau barang mesti kasat mata tak bawa, tak suruh nimbang ulang. Ke barang sudah sampai sana. Barang sudah sampai sana. Gitu. Jadi ini realita. Meskipun akhirnya saya juga saya sampaikan itu. Akhirnya saya balik ke pasar gede lagi waktu yang lain. Tak samperi orang yang sama yang juali, tak tegur. Kemudian dia minta maaf. Mohon maaf. Gitu. Minta maaf. Kak, saya tidak tahu, saya gini. Saya tidak merasa, saya juga takut, bla 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 bla. Akhirnya diganti satu. Diganti, alhamdulillah diganti. Ya, jadi alhamdulillah mau menerima komplain. Nah, saya nggak tahu juga kan artian apakah ini karena saya akhirnya ke situ lagi, saya pas ke situ saya sekalian komplain, dia memberikan ganti rugi. Bagaimana dengan orang selain saya? Kan seperti itu berpikirnya. Berpikirnya seperti itu. Ini jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya, karena contoh di masyarakat kita mesti oke. Banyak timbangannya orang mesti banyak. Kita contoh real yang lain ya. Kita beli gas melon dari satu warung dengan warung yang lain itu beda kok. Bukan beda harga mungkin kita enggak kita pikir. Tapi aku nek tuku ning warunge si A kuwi suwe enteke. Tapi nek aku tuku ning warunge si C kuwi kok cepet banget enteke. Karena emang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah itu kan contoh korupsi, contoh kezaliman, mengambil hak orang. Nah kalau terus Allah Ta'ala menghadiahi kita dengan pemimpin yang seperti ini juga, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, pemerintah ingin memenuhi gizi masyarakatnya, lah kok malah pimpinannya yang malah korupsi. Ini kan berita yang kita lihat, kita dengar jadi omongan orang. Ini jadi yang seperti ini bagaimana? Ya sudah, boleh jadi karena memang ulah maling ini sudah dari tingkat bawah. Jadi kakak saya sendiri itu dia sering keluar masuk di lembaga pemerintah ya. Pemerintah yang ngurusi tenaga saya jasa di BPN. Kalau tidak pakai duit ya berkas tidak jalan. Jadi seperti ini sudah jadi fenomena yang umum. Sogok menyogok, zalim menzalimi, aji mumpung dari bawah. Kalau ini terus sampai ke atas ya memang sudah seperti itu sistemnya. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dirubah, harus didakwahkan. Maka masyarakat itu sejak mereka mesti di wong cilik harus dipahamkan sama agama ini dengan baik dan benar. Jadikan agama itu sejak kecil itu dikasih bekal agama supaya nanti gede jadi pejabat, jadi pemegang keputusan, tidak berbuat zalim. Kita tidak mengatakan tidak ada pemimpin yang adil, mesti banyak. Apakah semuanya juga sogok menyogok? Tidak. Oknum iya. Makanya ini ikhwatillah barakallahu fikum. Nah, ini renungan ada 4 renungan yang saya sampaikan ikhwatillah. Yang selanjutnya ikhwatillah
usaha kita, ya lakukan sebab-sebab yang dengannya Allah bisa nambah dan rujuk rezeki kita. Apa itu? Ya memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Kesadaran beragama kita itu ditingkatkan. Agama itu bukan simbol, bukan simbolis mata, tapi tanpa pengamalan secara nyata dalam kehidupan bukan. Ketakwaan itu betul-betul harus dibumikan dalam kehidupan. Agama bukan cuma teori, bukan wacana. Agama bukan wacana, tapi agama itu aplikasi. Makanya orang yang punya agama, punya ilmu tidak diaplikasikan, itu menjadi orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubu alaihim, orang Yahudi. Orang yang tidak punya ilmu itu bicara agama itu menjadi orang-orang yang sesat, ad-dhalin. Islam itu menggabungkan ilmu dan amal. Takwanya ditandani, istighfar, taubat kepada Allah itu. Dan lakukan sebab-sebab yang meluaskan rezeki. Seperti apa contohnya? Contohnya ngasih sedekah sama orang-orang yang lemah, wong cilik. Contohnya lagi silaturahim. Silaturahim itu berarti kepada keluarga. Nah, bukan keluarga, bukan silaturahim. Namanya berkunjung, berbuat baik. Kalau sama keluarga namanya silaturahim. Dan berdoa. Doa sama Allah, minta rezeki kepada Allah. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Apa kata Allah? Mintalah rezeki kepada Allah, sembahlah Dia, dan jangan lupa bersyukur. Ini mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah bermanfaat nasihat ini, renungan ini ya buat saya pribadi terutama dan buat panjenengan semua. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau emang tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Kita tutup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak.